kemudian seperti yang kita ketahui nih, di dunia ini masyarakat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, pengertian bahasa sendiri itu apa sih? Jadi teman-teman, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang biasanya digunakan manusia untuk bersama, berkomunikasi, ataupun mengidentifikasikan diri sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, pada umumnya masyarakat itu menggunakan 2 atau lebih bahasa. Nah, menurut artikel Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tercatat ada 707 bahasa yang dituturkan. Nah, di Indonesia sendiri terkenal dengan banyaknya bahasa dan budaya. Menurut artikel Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tercatat adanya 717 bahasa di Indonesia loh. Dalam kesempatan kali ini, saya, Sutima, akan menjelaskan sedikit mengenai campur kode yang merupakan subkajian dari sosial linguistik. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah melakukan campur kode. Nah, jadi sebenarnya campur kode sendiri itu apa sih? Campur kode adalah peristiwa ketika penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain dalam pemakaian bahasa tertentu. Nah, artinya pasti terdapat sebuah serpihan-serpihan bahasa lain dalam sebuah tuturan, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui ada beberapa macam pembagian dari campur kode. Nah, yang pertama itu ada campur kode ke dalam atau inner kode mixing. Nah, itu merupakan jenis campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asli yang masih sekerabat. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Nah, contohnya itu seperti saya mah sudah makan tadi. Nah, kata mah pada kalimat tersebut itu merupakan bahasa daerah dari bahasa Sunda. Nah, yang kedua itu ada campur kode keluar atau outer kode mixing. Nah, itu merupakan jenis campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asing. Misalnya bahasa Indonesia dengan disisipi oleh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Seperti saya happy sekali hari ini atau saya sangat happy hari ini. Nah, pada kalimat tersebut ada kata happy. Kata happy tersebut merupakan bahasa asing, yaitu dari bahasa Inggris. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada campur kode campuran atau hybrid kode mixing. Nah, di mana jenis campur kode tersebut merupakan campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asli di dalamnya. Seperti pemakaian bahasa Indonesia disisipi dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Contohnya seperti apa? Contohnya, saya mah selalu on time. Nah, pada kalimat tersebut ada kata mah. Mah di kalimat tersebut itu merupakan bahasa daerah dari Sunda, dan on time itu merupakan bahasa asing dari bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada pula faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode. Nah, yang pertama itu mungkin adanya keterbatasan dalam penggunaan kode, di mana masyarakat memiliki keterbatasan penggunaan bahasa, maka terjadilah sebuah campur kode. Yang kedua itu ada penggunaan istilah yang populer, ya agar kita terlihat lebih keren gitu saat kita berbicara, maka terjadilah sebuah campur kode. Yang ketiga itu adalah tempat tinggal atau ketika percakapan itu berlangsung, seperti ketika kita pulang kampung. Nah, otomatis kita yang dari Sumatera ke kampung kita sendiri, misalnya ke daerah Sunda, otomatis kita ketika sampai di daerah kita akan menggunakan bahasa Sunda. Nah, mungkin karena baru-barunya kita ke desa kita sendiri lagi, akan canggung, akan sulit untuk mengucapkan bahasa Sunda kita tadi, maka terjadilah sebuah campur kode agar
orang yang kita ajak bicara atau petutur itu paham dengan apa yang kita bicarakan. Nah, selanjutnya itu adanya penutur ketiga atau hadirnya penutur ketiga. Nah, selanjutnya yang terakhir itu hanya sekedar untuk bergengsi saja. Nah, teman-teman, agar kita lebih memahami materi mengenai campur kode tadi, langsung saja kita saksikan cuplikan video berikut. Halo, ketemu lagi di Catatan Najwa, dan sekarang saya bersama the one and only yang tersayang Maudy Ayunda. Halo. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan video yang pertama tadi, sudah kita ketahui ya bahwasanya di situ ada sebuah campur kode di mana yang dilakukan oleh Najwa Shihab pada kata halo sebagai kata sapaan dan kata the one and only sebagai bahasa kedua yang artinya satu-satunya. Nah, di mana Mbak Najwa tadi itu melakukan sebuah campur kode yang termasuk dalam campur kode keluar atau outer kode mixing. Mengapa? Ya karena di dalam percakapan dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab tadi terdapat sebuah pemakaian bahasa Indonesia yang disisipi oleh bahasa asing. Ya, jadi Harvard itu pilihan kedua sebenarnya. Kenapa Harvard gitu? Harvard itu backup programnya. Selanjutnya dari cuplikan video yang kedua sudah sama-sama kita saksikan ya teman-teman, bahwasanya di situ lagi-lagi Mbak Najwa Shihab melakukan campur kode di mana pada kata backup sebagai bahasa kedua yang artinya sebuah cadangan. Nah, di situ Mbak Najwa Shihab lagi-lagi menggunakan campur kode keluar atau outer kode mixing. Mengapa? Karena adanya pemakaian bahasa Indonesia yang disisipi oleh bahasa asing. Nah, selanjutnya kita saksikan video terakhir kita, video ketiga sebagai berikut. Jadi aku bisa ngambil electives banyak banget dari education schoolnya. Baik teman-teman, sudah kita saksikan tadi video yang terakhir. Di situ kita menemukan sebuah campur kode lagi, di mana dilakukan oleh Maudy Ayunda. Nah, di situ Maudy Ayunda mengatakan elective, yang artinya itu bersifat pilihan, dan kata education school atau artinya sekolah pendidikannya sebagai bahasa kedua yaitu bahasa Inggris. Jadi di situ Maudy Ayunda lagi-lagi menggunakan campur kode keluar atau outer kode mixing. Mengapa ya? Karena lagi-lagi adanya pemakaian bahasa Indonesia yang disisipi dengan bahasa Inggris. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penyampaian materi mengenai campur kode dari saya. Semoga kita semua lebih bisa memahami materi mengenai campur kode. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.